Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian dimana saja Anda berada, kembali pada malam hari ini kita bertemu di tongkrongan Guguk Faedah. Kali ini kita masih membahas tentang masalah sholat Jum'ah dengan dua gelombang. Berdasarkan hasil penelusuran Al-Fakir, surat dari pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia yang mendasarkan diri pada yang di dalamnya itu mencantumkan, ya tepatnya pada poin 8B dari bunyi surat edaran yang sampai kepada Al-Fakir. Di sana dihimbau bahwa kebolehan daerah yang padat penduduknya untuk melaksanakan sholat Jumat dua gelombang. Ini berdasarkan dari surat edaran PPDMI yang baru-baru ini ditandatangani oleh Haji Yusuf Kala dan Sekretaris Jenderal oleh Haji Imam Daruqutni. Nah, jika mengikuti anjuran dari DMI ini, maka seolah dalam di masjid tersebut, khususnya untuk masjid yang di lingkup jamaah yang padat penduduknya ini tadi, itu seolah-olah dalam satu masjid itu ada gelombang 1 dan ada gelombang 2 pelaksanaan sholat jamaah, pelaksanaan sholat Jum'ah. Nah, dan PPDMI ini rupanya mendasarkan pada keputusan pertama Fatwa MUI DKI tahun 2001 yang intinya adalah di dalam lembaran fatwa itu yang sempat menulis telusuri, pertama mendasarkan adalah bolehnya untuk ta'adudil Jum'ah. Itu yang dijadikan landasan oleh keputusan MUI tersebut. Terus yang kedua, karena adanya tugas penting sehingga memaksa bagian shift sholat Jum'ah, misalnya karena faktor menunggu kerja mesin industri, yang mana mesin industri terus jalan sehingga tetap harus ada pekerja yang menunggu. Nah, dengan digilir, salah satunya mengikuti sholat Jum'ah, salah satunya menjaga, misalkan seperti itu yang dijadikan dasar. Terus yang ketiga, kaidah fikih yang digunakan adalah al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan mengharuskan menarik kemudahan. Ini fatwa yang dari MUI DKI. Terus kemudian, apakah ada fatwa dari lembaga lain? Setelah Al-Fakir telusuri, ternyata ada, yaitu dari Lajnah Fatawi Syar'iyah di Kanada yang mempersoalkan tentang pelaksanaan sholat Jum'ah juga pada satu lokasi masjid, tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Kalau dari fatwa MUI tadi itu disebabkan karena kerja mesin industri, tetapi kalau di Fatawi Syariah di Kanada ini bukan berdasarkan mesin industri, tapi disebabkan karena sempitnya tempat sehingga kemudian tidak mencukupi untuk dipergunakan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Dan kedua, itu lokasi antara tempat tinggalnya jamaah dengan lokasi masjid itu sangat jauh, dan penduduk muslimnya masih jarang, sehingga sulit untuk berkumpul di dua tempat yang berbeda. Itu yang dijadikan alasan. Kemudian dari Lajnah Fatwa Syariah Kanada ini tadi mengeluarkan sebuah keputusan, idza kana al-amru kama warada fil istifta fa innal lajnah tara annahu yajuzu lahum ta'addudul Jum'ah fil misril wahid. Nah, jadi jika realitas yang terjadi adalah sebagaimana digambarkan oleh pemohon fatwa, maka Lajnah Fatwa memandang bahwa sesungguhnya ta'addudul Jum'ah bagi mereka adalah boleh. Maksudnya melaksanakan sholat Jum'ah di satu masjid itu dihukumi sebagai boleh. Ini yang menurut pengertian mereka tentang masalah ta'addudil Jum'ah ini. Bukan menurut
nanti dialektikanya bagaimana tentang ta'adudul jum'ah nanti kita akan bahas. Fa'idha lam yatayassar dzalika fi masjidin akhar kama huwal hal bin nisbati lil muslimin al muqtaribin fi ba'dil bilad ghairil islamiyah fa'idha wujida makanun akhar wa amkana ja'alahu musalla fa innahu yajuzu iqamatul jum'ah fihi. Kalau misalkan ditemukan adanya tempat lain yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat mendirikan sholat Jum'ah, fa innahu yajuzu iqamatul jum'ah fihi, maka boleh untuk mendirikan sholat Jum'ah di dalamnya. Ini masih sesuai dengan madhab kita kelihatannya ini. Fa illam yumkin dzalika aw muni'atid daulah aw mana'at daulah dzalika fa innahu yajuzu ta'addudaha fi nafsil masjidil wahid liddarurah. Kalau misalkan ada hambatan disebabkan karena negara melarang untuk mendirikan sholat Jum'ah di dua tempat, fa innahu yajuzu ta'addudaha fi nafsil masjidil wahid liddarurah, maka boleh untuk melaksanakan ta'addud Jum'ah di dalam masjid yang satu karena alasan darurah. Dan seterusnya, wa yakunu dzalika ba'da qidha'i sholatil jum'ah, dan hal tersebut dilaksanakan jadi Jum'ah gelombang yang kedua itu dilaksanakan setelah gelombang yang satu selesai, bi ayati imamin jadid wa yakhutubu wa yusalli jum'ah bil musallin alladzina qabilul intidhar wa sholatu ma'ah. Jadi dengan jalan kemudian datang imam yang baru, jadi gelombang kedua ini imam baru, wa yakhutubu wa yusalli jum'ah, jadi kemudian berkhutbah juga khutbah baru, terus kemudian sholat Jum'ah dengan peserta jamaah yang baru juga yang menunggu. Ingat mereka. Intinya bahwasanya dari kedua fatwa, baik fatwanya MUI DKI dengan fatwanya Lajnah Fatwa Syariah Kanada ini, masing-masing berangkat dari satu karena alasan darurat, terus yang kedua karena alasan ta'adudul jum'ah. Para pemirsa sekalian, kalau kita berbicara masalah ta'adudul jum'ah, sebenarnya ta'adudul jum'ah itu yang digambarkan kalau dalam kitab-kitab yang masyhur di kalangan imam madzhabul arba'ah itu bukanlah yang dimaksud sebagai ta'adudul jum'ah itu berada di satu masjid, tetapi masjidnya itu ada di tempat yang berbeda-beda, jadi tempatnya itu beda, tapi masih berada di satu lokasi wilayah. Misalkan antara masjid A dengan masjid B masih berada di dalam satu batas wilayah. Apakah hal itu boleh? Kalau menurut pandangan dari ulama madhab, ta'adudul jum'ah itu boleh, tetapi dengan syarat. Jadi dengan syarat. Syaratnya adalah yang pertama karena adawah, dan karena ada unsur permusuhan sehingga menyebabkan kemudian usul ijtima, jadi sulit untuk berkumpul. Itu jadi alasannya itu cuma dua, jadi karena adawah dan usul ijtima, jadi karena adanya permusuhan dan sulitnya untuk berkumpul. Para ulama madhab juga sepakat bahwasanya orang yang ketinggalan melaksanakan sholat Jum'ah li udrin, karena undur Jum'ah itu ada beberapa macam. Satu karena belum balik, dua karena si budak, tiga karena perempuan, empat karena musafir, lima karena sakit, dan enam karena tidak tinggal menetap. Jadi musafir tadi ya sebenarnya tidak tinggal menetap lah namanya. Jadi itu sebenarnya sudah menjadi undur yang muktabar, undur Jum'ah yang sifatnya muktabar. Nah, dalam hal ini
udzur Jum'ah yang disebabkan karena sakit dan karena musafir, karena unsur-unsur lain yang ada kaitannya dengan wabah, ya, yang ada kaitannya dengan wabah sebagai bagian dari udzur Jum'ah, maka dalam kondisi seperti ini semuanya tidak masuk, dan tidak masuk dalam ilah udzur. Kalau di Indonesia, bukan karena di sana. Kalau di luar negeri itu disebabkan karena usrul ijtima, karena sulitnya untuk berkumpul. Padahal Jum'ah itu harus dengan jalan berkumpul. Sementara di situ untuk Jumat itu sulit untuk berkumpul, sehingga mereka memutuskan karena unsur darurat. Tapi ini di Indonesia unsur daruratnya itu tidak ada. Unsur daruratnya hanya disebabkan karena wabah tadi itu, kalau misalkan kok berdekatan sehingga menyebabkan menular. Tapi andaikan mencari tempat lain masih bisa. Jadi inilah yang menyebabkan perbedaannya itu. Kalau di luar negeri itu mencari tempat lain susah. Jadi mencari tempat lain untuk mendirikan sholat Jumat susah. Tapi karena di Indonesia tidak bisa dilaksanakan di masjid jami, bisa melaksanakan di musola, atau menurut dialektika Imam Syafi'i bahwasannya sholat Jum'ah itu syarat iqamatul Jum'ah itu minimal adalah ada di permukiman. Artinya bahwasannya kalau menurut dialektika mazhab Syafi'iyah, jadi karena menurut dialektika mazhab Syafi'iyah, maka menurut qaul qadim Imam Syafi'i, syarat 3 orang jamaah itu saja sudah bisa mendirikan sholat Jumat. Artinya kalau harus ada di permukiman dan minimal 3 orang, berarti rumah pun sebenarnya juga bisa untuk dipakai untuk menunaikan sholat Jumat. Jadi tidak sulit. Lain halnya kalau di luar negeri, karena penduduk muslimnya itu jarang, sehingga untuk melakukan kumpul 3 orang ini pun juga menjadi kesulitan. Itulah yang jadi perbedaannya. Jadi kalau berangkat dari dialektika ini, maka menyamakan kondisi Indonesia di tengah wabah COVID ini, dalam kondisi new normal ini, dengan mereka yang berada di wilayah lain, yang berada di wilayah Kanada ini tadi, hukumnya adalah sama dengan kayak qiyas ma'al farid, disebabkan karena perbedaan ilatnya, perbedaan kondisi yang melingkupi. Yang kedua, kalau misalkan ini dikiaskan dengan kerja mesin industri atau pegawai industri, para pemirsa sekalian, berdasarkan udzur Jum'ah tadi, udzur Jum'ah yang disebabkan karena yang dikiaskan dengan kerja mesin industri. Orang kerja mesin industri itu menjaga tempat kerja mesin industri sama kayak orang yang menjaga orang sakit. Jadi kalau yang kayak menjaga orang sakit, artinya unsur keterpaksaan harus menjaga ini tadi. Jadi unsur keterpaksaan untuk menjaga mesin industri tadi itu disamakan dengan layaknya menjaga orang yang sakit. Jadi kalau misalkan kok tidak ada yang menjaga, justru bahaya. Maka ini unsur menjaga ini menjadi hukumnya menjadi wajib, sehingga menjadi udzur. Ini kan dalam konteks mazhab Syafi'i. Jadi dalam konteks mazhab Syafi'i seperti itu. Sehingga dia boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Kalau dia meninggalkan sholat Jumat,
maka ketentuannya adalah dia harus melaksanakan sholat zuhur. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.